semakin tinggi naik pesawat berarti semakin ada tekanan. Beda dengan di laut. Di laut itu yang kalau sensitif telinganya setengah meter sudah ada. Jadi caranya itu tadi fungsi hidung. Ada tiga cara. Goyang rahang biasa, telan ludah. Tapi yang paling ampuh adalah tarik nafas dari regulator, keluarkan lewat hidung, hidungnya dipencet. Bunyi di sini bisa dipraktekkan. Tarik nafas dan dorong lewat hidung, tapi hidungnya dipencet. Bunyi di sini. Nah, itu masalah yang sering terjadi ketika di penyelaman. Mau menyelam dalam mau 100 meter pun, ketika bisa sampai melakukan equalize, menetralisasi tekanan itu nggak ada masalah. Yang paling sering terjadi masalah adalah telinga. Oke, fungsi hidung yang kedua adalah untuk membersihkan air di dalam kacamata kita. Nah, kan pasti bingung juga, kita di dalam air kok, bagaimana kita mengeluarkan air lagi sementara kita di dalam air kan? Nah, itu fungsi hidung. Gampang. Posisi masker kita seperti ini. Ketika ada air di dalam sini, bapak-bapak gak usah panik, santai aja, relax aja, karena kita bernapasnya menggunakan mulut. Walaupun ada air, kalau kita menggunakan hidung, pasti ketika kita tarik tersebut kan air. Nah, tapi itu makanya fungsi hidung yang kedua adalah ketika ada air di masker, posisi kita kan seperti ini di bawah. Kita boleh posisi melihat ke atas, terus tarik nafas yang dalam juga dari regulator, tiup lewat hidung, tapi hidungnya jangan dipencet. Di sini ada pressure, ada tekanan. Ketika didorong sama jadi dia akan keluar dari mesin secara otomatis. Jadi ditiup pakai hidung aja ketika ada air. Karena biasa kalau kita yang biasa menyelam, dicuci dulu kalau kabur, pasang lagi, buang seperti caranya. Tiupnya pakai hidung. Ya, tiup pakai hidung. Tapi posisinya melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah ketika tiup, nanti air tambah masuk. Kalau gini ya? Ya, harus agak sedikit melihat ke atas. Oke. Terus untuk yang berkaitan dengan alat-alat scuba, bapak-bapak tidak usah mengurus ini. Nanti kami yang urus. Tugas bapak di sana adalah bernapas, melihat, mengatasi masalah. Ketika ada masalah, yang paling terjadi adalah dengan tekanan tadi dengan masuk air. Itu yang paling terjadi. Untuk masalah kicking kita nggak usah ajarkan. Nanti kan bapak-bapak juga baru mencari. Kebanyakan nggak bisa kicking. Sebenarnya kalau kicking menggunakan kaki kata. Oh. Jalan-jalan. Dia kalau sebenarnya kalau memang mau dia kicking itu sama dengan kita berjalan. Sama. Nggak usah lipat kaki. Sama dengan kita berjalan. Seperti ini. Jadi yang main itu pin. Karena ini kan elastis dia tidak ini. Ya, kalau menggunakan ini. Tapi kalaupun bapak-bapak tidak bisa menggunakan ini, ya nggak apa-apa, nanti kami tenteng. Ya, intinya tugasnya bapak yang paling utama adalah bernapas, mengatasi masalah, sama ya kalau berfoto. Okay. Terus satu lagi yang di sana kita nggak bisa berbicara berkomunikasi seperti sekarang. Berarti otomatis kita menggunakan bahasa isyarat pakai tangan. Okay. Ini oke, jangan begini ya. Ini oke, ini naik, ini turun, masalah. Gitu. Nah, goyangkan saja tangannya. Kami sudah begini, goyangkan saja tangannya. Atau begini-begini biasa orang kalau pemula itu biasa begini-begini kalau sudah panik kan begini. Nah, kami sudah paham. Oh ini berarti masalah. Tunjukkan masalahnya. Kami akan menyampaikan di bawah bahwa apa masalahnya. Ketika masalah di tekanan, bilang di tekanan. Tunjukkan di telinga kami. Saya dengan Pak Amir akan mencontohkan bahwa lakukan seperti ini. Nah, ketika maskernya masuk air, kami akan mencontohkan lakukan seperti ini. Nanti ketika kami pegang masker begini, ada air berarti itu ditiup pakai hidung. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini kita khusus kilat saja karena kita mau menyelam. Juhur ya waktunya, sampai juhur ya. Iya. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Oke, intinya aman ya. Di sini bernapas menggunakan mulut, keluarnya juga lewat mulut. Jangan sekali-sekali keluarnya lewat hidung. Nanti ketika hidung keluar lewat hidung, ini pasti keangkat, masuk air. Jadi fokuskan bernapasnya lewat. Biasa sih kalau yang merokok, tapi kalau yang merokok itu pasti bisa.
karena dia pokoknya itu Lihat mulut semua. Oke, nggak ada pertanyaan. Bertanya saja nggak apa-apa sebelum kita turun. Intinya di situ adalah yang menjadi penyelamat adalah ini. Apapun masalah jangan pernah dilepas. Tetap bernapas. Karena masalah begini, masalah masuk air kita bisa berenang tanpa ini. Ya kan? Palingan perik doang ketika masuk air di sini. Masalah di sini kita juga bisa tahan. Tapi kalau hanya untuk kedalaman sekian, kan maksimal untuk pemula ini 8 meter. Jadi masih aman. Mau naik keadaan darurat nggak ada masalah. Seperti itu nggak ada masalah. Makanya di kedalaman maksimal untuk pemula itu batas 8 meter. Tapi terkadang kami nakal-nakal juga. Kalau lihat nyaman di bawah sih, kan kasih turun. Asal nyaman. Tapi kalau nggak nyaman 1 meter pun pasti di situ. Senior mereka ini senior. Bos, kalau memang kenyamanan bapak-bapak di 1 meter, 1 meter berarti. Anu mereka nih, tidak. Kedipan. Kalau beda pak, free dive, tapi aturannya sama. Oh, Hanya bedanya karena free dive tahan napas. Nah, Kalau kita tetap bernapas. Jadi ketika kita menggunakan ini kita nggak boleh kita nggak boleh tahan napas. Itu aturannya. Tetap harus bernapas. Nah beda dengan free dive. Free dive tahan napas karena ini kan lebih besar nitrogennya dibandingkan keduanya. oh jadi aturannya itu kalau sudah masuk di dalam air itu Tetap harus bernapas normal. Tarik napas normal aja sama dengan Itu kita terlambat enggak, datang. saya kira saya kalau sudah buang nafas kan kalau sudah hidup tahan jangan nanti kalau semua habis bobo. normal aja jangan. Oh. Jadi tarik napas. Nah, ilmu ini. Jangan tanpa menggunakan itu tidak dianjurkan di dalam. Beda dengan free dive. Free dive satu kali tarikan napas dari atas turun sampai kekuatan kita Bisa dikasih kursus aja. Ini waktu kita Ya. ini 10.8. Oke, ada pertanyaan. Kita punya waktu cuma sampai jam 12 Langsung. di sini. Langsung praktek. Kita siap-siap. Artinya gini, Bismillah. yang berkesempatan kita turun. Kalau Ya. sudah memang waktunya kita tidak bisa semua, Baik. ya. Ya. Oke. Oke. Yang Bismillah. yang secukupnya. Ya, bismillah. Kalau memang secukupnya bisa 12, oke 12. Oke. Mantap. Bismillah. Pakai begini tuh. Kan 2 jam cukup kan?